corona itu kan virus. Dan pengembangan obatnya itu lama. Jadi di daerah Cina sana, untuk mencegah pengembangan virus itu, mereka memanfaatkan obat yang udah ada, yaitu kloroquine dan Avigan. Kloroquine itu untuk obat malaria. Nah, peneliti-peneliti di Cina itu mengatakan bahwa untuk mengembangkan obat corona itu lama karena dia virus. Pengembangannya lama. Sehingga peneliti-peneliti di Asia Timur memutuskan untuk mengembangkan obat yang udah ada. Namanya trial test. Nah, penelitiannya kan singkat. Nah, si kloroquine ini, jujur aja, ini sangat bahaya jika diminum tanpa resep. Jadi tolong buat teman-teman sekalian, jangan pernah sekalipun meminum kloroquine tanpa resep. Kloroquine hanya diberikan oleh dokter di tempat tenaga fasilitas kesehatan. Kloroquine ini penelitiannya jujur singkat untuk corona. Peneliti Cina dari beberapa jurnal mengatakan bahwa kloroquine ini tidak menyembuhkan. Tidak menyembuhkan. Tetapi ada potensi pasien menjadi lebih baik. Ingat ya. Jadi teman-teman sekalian, saya ulang sekali lagi, saya nggak mau ini sampai dipotong. Jadi saya nggak mau ada misinformasi. Kloroquine ini kalau disebut menyembuhkan total, itu tidak. Kloroquine ini dibeli pemerintah supaya karena di Cina diteliti secara singkat, kloroquine ini bisa membuat pasien menjadi parunya lebih baik. Karena corona itu kalau kondisi parah, COVID-19 dia akan menyerang paru. Ini paru diserang. Ya kan? Nah, ketika peneliti mencoba pemasukan kloroquine, itu ternyata si kerusakan parunya bisa lebih cepat membaik. Tapi nggak total. Nah, tapi penelitian di Cina ini masih singkat. Jadi kenapa nggak dicoba? Jadi kalau ada yang bilang, ini hoax, ini apa? Saya clearin. Kloroquine emang tidak bisa menyembuhkan corona, Pak. Karena corona itu serangan virus. Dan itu sembuh kalau imunnya kuat. Nah, tetapi corona COVID ini itu kan merusak paru dan merusak sistem pernafasan. Nah, kloroquine ini berpotensi untuk mencegah enzim-enzimnya si virus COVID ini untuk merusak paru sehingga pasien lebih baik. Nah, Pak Jokowi berpikir emang belum ada obatnya, tetapi menggunakan kloroquine berdasarkan beberapa penelitian di Cina, pasien di Cina mungkin bisa mencegah kerusakan paru lebih fatal dan membuat paru menjadi lebih baik. Jadi nggak ada salahnya dicoba. Makanya saya heran ketika kloroquine itu diutamakan sama media, harga kloroquine menjadi viral. Kalau kalian nih minum kloroquine tanpa resep, wah efek sampingnya banyak banget, Pak. Tahu simbol obat? Asal kalian tahu, ketika saya nakal dulu, itu kan saya sampai tato obat, nih ya. Saya tuh sampai tato obat sini, tato simbol apotik, nih. Tuh lihat nih. Saya tuh sampai tato nih, tato obat, tuh simbol ini. Ini mau dihilangin sih, karena kan saya udah hijrah ya, jadi mau hilangin tato kan. Bertahap, sakit coy. Jadi obat itu kenapa simbolnya ada ular dan gelas? Karena sejatinya obat itu kan bahan kimia. Bahan kimia itu racun bisa yang dijadikan antibodi. Nah, si kloroquine ini pasien yang segini, tak jawab ya. Saya jawab kloroquine dulu satu-satu. Nah, kenapa ada pasien sembuh? Jadi, serangan virus itu bisa ditangkal oleh imun manusia.
Imun manusia itu jujur sudah sangat keren. Kloroquine ini hanya bersifat untuk mencegah kerusakan paru, untuk memperkuat kerja imun. Jadi omongannya Menkes yang di awal bahwa corona itu virus sendiri, bisa sembuh. Iya, tapi dengan pengawasan dan asupan gizi dan support tenaga medis. Jadi imun manusia itu sebenarnya udah bagus Pak untuk menyembuhkan corona. Tetapi harus disupport oleh tenaga medis sehingga terkontrol. Jadi pasien-pasien yang sembuh itu karena mereka dikontrol selama 14 hari oleh dokter dan perawat dan tenaga medis, sehingga imunnya akhirnya bisa mengalahkan virus itu. Ibarat kalau kita PUBG, kita squad, killernya didukung oleh support. Nah, killernya ini imun, supportnya dokter. Itu kenapa kita bisa sembuh. Nah, supaya supportnya bisa bagus, supportnya ngasih granat. Granatnya kloroquine. Nah, granat itu kan bahaya. Kalau salah ngelempar, bunuh diri. Tapi kalau dia tepat ngelempar, ya dia mati musuhnya. Tapi kan nggak mati total, tapi kena dikit. Ditembak sama killer imun. Nah, kloroquine ini bersifat untuk mencegah kerusakan paru lebih lanjut. Sehingga pasien menjadi lebih baik. Itu dari penelitian di Cina. Makanya kalau ada info kloroquine tidak menyembuhkan, emang tidak menyembuhkan, tetapi membuat pasien lebih baik. Paham? Nah, yang kedua itu adalah Avigan. Avigan ini adalah sebuah obat antivirus influenza H1N1 yang sudah ditemukan oleh orang Jepang. Paham? Jadi, Avigan itu adalah obat antivirus yang ditemukan oleh orang Jepang tahun 2016. Avigan ini awal mula digunakan orang Jepang untuk mengatasi H1N1, influenza. Ya kan? Nah, Avigan ini terbukti bagus untuk influenza. Singkat cerita, di Wuhan dan Hubei di Cina itu kan serangan masif. Lalu mereka butuh obat. Lalu orang-orang peneliti Cina ini menggunakan Avigan untuk sebagai pengembangan obat. Mereka berpikir lagi, daripada saya mengembangkan obat yang baru, itu lama. Saya menggunakan, memaksimalkan, memodifikasi obat yang udah ada. Maka diambillah Avigan ini dari Jepang. Dibeli dalam jumlah banyak, diteliti. Jadi jujur aja, peneliti Cina itu saking bener-bener bingungnya, mereka sampai menggunakan warga Cina itu yang sakit, ya jujur di trial. Makanya disebutnya RCT. Iya kan? Random Compartment Trial, RCT test. Yang gitunya Avigan ini adalah ibu Indonesia. Ternyata sama kayak kloroquine. Avigan ini digunakan peneliti Cina. Ternyata paru recover-nya cepat dan menghambat pertumbuhan virus. Paham ya? Jadi, saya ulang ya. Buat kalian biar jelas, tolong jangan dipotong. Tolong ini jangan dipotong. Avigan itu tidak bisa disebutkan menyembuhkan total. Belum bisa disebutkan menyembuhkan total, tapi dia disebutnya supporting medicine. Jadi Avigan ini bisa berfungsi untuk mencegah kerusakan paru dan kerusakan sistem pernafasan oleh virus, sehingga imun kita itu bisa mengalahkan virus tersebut, sehingga proses penyembuhan menjadi lebih cepat daripada yang nggak minum obat. Avigan dan kloroquine itu derajat di FDA C sama B. Dan mereka ini harus diresepkan oleh B dan B oleh dokter. Jadi tolong kalau kalian nggak parah-parah banget dan kalian tidak perawatan sama dokter, jangan minum 2 obat ini karena efek sampingnya luar biasa banyak. Jadi intinya pengobatan virus COVID-19 itu adalah imun kita sendiri, yaitu limfosit dan IgG. Itu diajari di imunologi kuliah dokter.
Nah, supaya imun manusia ini kuat, kita harus mendapat support. Nah, yang support ini dokter ngasih penurun panas, asupan gizi, dikontrol. Kalau sesak napas diganti obat sesak napas. Nah, ditambahin Avigan atau kloroquine sehingga kerusakan dan kerja enzim dari virus itu terhambat. Sehingga imun kita bisa melawan virus dengan maksimal. Sehingga teman-teman sekalian kita lebih cepat sembuh. Sehingga tidak terjadi penumpukan di rumah sakit. Perlu dipahami.